Dan bisa juga doa kita itu digantikan oleh Allah dengan dihindarkan dari kejahatan. Yubaddilullahu al-matluba bisarfis su'anid da'i. Kita berdoa kepada Allah demikian, digantikan Allah dengan kita terhindar dari musibah. Nah, bisa terjadi. Nah, jadi doa akun ini bukan kada kabul, cuma diganti Allah, sehingga aku selama ini hidup selamat dari mara bahaya, selamat dari malapetaka, selamat dari macam-macam kebinasaan. Bisa juga doa kita itu, yang kita minta itu, yubaddilullahu al-matlub bi ghufraniz dzunub. Kita minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah jadikanlah anakku orang yang saleh, karena punya anak yang nakal, punya anak mabuk-mabukan, punya anak main judi. Berdoa tiap malam kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku itu anak yang saleh. Tatap pemainan. Itu bisa doa kita digantikan oleh Allah dengan diampuni dosa. Nya pemainan diampuni Tuhan dosanya. Esoknya pemainan pulang diampuni Tuhan pulang dosanya. Kita nang berdoa dosa-dosa kita diampuni Tuhan juga. Nah, bisa terjadi itu digantikan demikian. Atau bisa juga kita berbaik sangka kepada Allah, yaddakhirullahu lahul matlub fil akhirah. Allah simpan yang aku minta ini sagan di surga kain aku nikmati. Nah, jadi itu beberapa macam cara agar kita bisa beradab dan berbaik sangka kepada Allah apabila permohonan kita kepada Allah itu belum terwujud, padahal kita sudah sering kali memohon kepada Allah. Jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita ragu-ragu dengan janji Allah yang menjanjikan bahwa berdoalah kamu maka akan kukabulkan doa. Jangan ragu-ragu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contoh yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika kalian membela agama Allah, Allah akan menolong. Nah, ini janji. Ujar Tuhan, bila ikam menolong membela agama Allah, ikam kutolong. Kenyataannya Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang membela agama Allah mati-matian, mati di suduk orang. Maka ditolong Allah. Kenapa mati di suduk orang? Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang mati-matian berjuang bersama Rasulullah menegakkan Islam, mati disembelih orang. Mata mazbuha, mati disembelih. Apabila Allah menolong, kalau disembelih orang kayak apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang habis-habisan membela agama Allah, mata maktula, mati terbunuh. Nah, di mana letaknya pertolongan Allah yang menjanjikan bila ikam menolong agama, ikam kutolong? Di mana andaknya? Nah, supaya kita jangan ragu-ragu dengan janji Allah itu. Karena kalau kita ragu-ragu akan merusak apa-apa yang ada di dalam hati kita. Nah, para ulama berbagai macam memberikan jawaban. Di antaranya, Sayyidina Umar itu mati dibunuh, Utsman bin Affan mati dibunuh, Sayyidina Ali mati dibunuh. Itu hanya adalah untuk menaikkan derajat mereka. Yang hanya bisa dicapai derajat itu dengan kesabaran
dianiaya oleh makhluk Allah. Nah, hanya dengan itu Allah menyediakan tempat kedudukan yang mulia untuk Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dan kedudukan yang mulia yang tinggi itu kada bisa dicapai kecuali dengan sabar atas aniaya makhluk Allah. Nah, dibunuhlah Sayyidina Ali, Umar, Utsman, dan mereka sabar. Akhirnya mereka mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu cara untuk membaguskan sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pejuang-pejuang Islam, dai-dai nang kasitu kamari berdakwah memperjuangkan agama Allah, tahu-tahu dianiaya orang, disakiti orang, mana pertolongan Allah? Maka Allah janji menolong bila kita menolong agama Allah. Sekarang aku dianiaya orang, kada ditolong oleh Allah. Nah, jangan sampai demikian. Allah menolong cuma dengan cara yang dipilih oleh Allah, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dokter itu menolong lawan kita. Cuma cara menolong dokter ini menyakitkan. Orang ada penyakit dalam parut, ditolong oleh dokter, cuma pertolongannya berdarah-darah. Dioperasi oleh dokter, tambah sakit, dioperasi, diangkat, dijahit, bayar lagi, tapi sehat, sembuh. Nah, dokter menolong cuma dengan cara seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa menolong orang-orang yang membela agama Allah dengan cara demikian. Dengan cara yang kelihatannya sakit tapi justru meninggikan martabat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan ragu-ragu. Aku selama ini membersihi masjid tiap hari, kan menolong syiar Islam tuh, membersihi masjid, azan tiap hari, subuh kalanggar, rumah dibongkar orang sekalinya, mana pertolongan Allah nangka ini? Nah, jangan ragu-ragu. Pokoknya bila kita membela agama Allah, Allah pasti membela kita, tapi dengan cara yang dikehendaki Allah, bukan dengan cara kita. Caranya terserah Allah. Pokoknya ditolong orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala.